Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Widya Madani dari kelas Pendidikan Kimia B 2022. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai model cooperative learning tipe STAD. STAD atau Student Teams Achievement Division merupakan model pembelajaran kooperatif yang memacu kerjasama siswa melalui belajar dalam kelompok yang anggotanya beragam untuk menguasai keterampilan yang sedang dipelajari. Nah, model ini memiliki 5 tahapan pembelajaran antara lain. Yang pertama ada fase engagement, yang kedua ada fase exploration, yang ketiga ada fase explanation, keempat ada fase elaboration, dan yang terakhir adalah fase evaluation yang dapat dilihat pada diagram siklus berikut ini. Berikut adalah tahap-tahap pembelajaran pada model kooperatif tipe STAD. Fase yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa dalam belajar. Fase yang kedua, menyajikan informasi atau materi pelajaran. Guru menyajikan informasi atau materi pelajaran kepada siswa dengan jalan demonstrasi, lewat bacaan ataupun ceramah. Fase yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya bekerja sama dalam kelompok dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas pada LKPD yang telah dibagikan. Fase yang kelima, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari melalui kuis pada tiap akhir pertemuan. Fase yang keenam, memberikan penghargaan. Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Salah satu contoh langkah-langkah pembelajaran dengan model cooperative learning tipe STAD antara lain pada kegiatan pendahuluan. 1. Fase engagement untuk kegiatan guru. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan. Kedua, menggali pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan dipelajari dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Ketiga, mengarahkan siswa untuk membuat prediksi-prediksi tentang materi yang akan dipelajari. Untuk kegiatan siswa, yang pertama, tenang dan memperhatikan penjelasan guru. Kedua, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Ketiga, membuat prediksi-prediksi tentang materi yang akan dipelajari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku sekalian kelas 11 IPA 3. Kembali lagi buat belajar sama Ibu. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal bahas tentang asam dan basa. Nah, kalau misalkan bahas tentang asam basa nih, yang terbesit di pikiran kalian tuh kalau asam dan basa itu apa? Kalau misalkan asam pH-nya di bawah 7, benar. Kalau basa pH-nya di atas 7, benar. Nah, tapi kalau misalkan Ibu bawa sabun sama jeruk, kira-kira yang asam yang mana, yang basa yang mana? Yang asam yang ini, benar. Ini basa. Benar, jadi jeruk itu salah satu contoh dari asam di kehidupan sehari-hari. Kalau sabun itu contoh dari basa di kehidupan sehari-hari. Nah, selain dari pH di bawah 7, rasanya asam, terus juga kalau misalkan asam kira-kira sifatnya apa lagi? pH-nya di bawah 7, terus rasanya asam, apalagi yang kalian tahu? Mengubah lakmus biru jadi merah, benar. Lakmus biru jadi merah. Kalau basa kira-kira sifatnya apa lagi? Tadi pH-nya lebih dari 7. Nah, kalau basa dia mengubah lakmus dari apa ke apa? Dari merah ke biru. Sini Ibu ada air jeruk sama air sabun. Nah, kira-kira kalau misalkan Ibu celupin lakmus, ini Ibu ada 2 lakmus, lakmus biru sama lakmus merah. Ibu bakal coba celupin lakmus biru ke air jeruknya. Lihat, lakmusnya berubah jadi biru ke merah. Jadi sifatnya udah terbukti ya. Terus kalau misalkan Ibu celupin lakmus merahnya ke air sabun, kira-kira bakal jadi apa? Ya, dari merah jadi ke biru. Benar, berarti sifat-sifat yang udah disebutin sama kalian tadi. Selanjutnya pada kegiatan inti. 1. Fase exploration untuk kegiatan guru. Yang pertama, membentuk kelompok belajar yang heterogen, dapat berdasarkan tingkat kemampuan dan jenis kelamin serta menjelaskan proses kooperatif yang akan dilakukan.
Yang kedua, menyajikan materi dengan jalan mendemonstrasikan atau menyampaikan informasi secara verbal. Yang ketiga, mengarahkan kepada siswa untuk saling membantu dalam memahami tugas yang dikerjakan. Keempat, membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mengerjakan LKPD. Kedua, fase explanation. Yang pertama, membimbing diskusi kelas. Kedua, melengkapi jawaban siswa dan menjelaskan konsep baru. Ketiga, mengarahkan siswa untuk sampai pada kesimpulan. 3. Fase elaboration. Guru memperluas konsep dengan memberikan beberapa soal dan meminta siswa mendiskusikan soal tersebut dengan teman kelompoknya. Untuk kegiatan siswa. 1. Fase exploration. Yang pertama, siswa duduk sesuai dengan kelompoknya. Kedua, siswa menerapkan tutor sebaya untuk saling membantu dalam memahami tugas yang diberikan. Ketiga, menyelesaikan LKPD dengan benar dan tepat waktu. Kedua, fase explanation. Yang pertama, siswa melakukan diskusi mengenai hasil kerjanya. Kedua, siswa mengajukan pertanyaan dan tanggapan. Ketiga, siswa dapat menarik kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Ketiga, fase elaboration. Siswa menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru dan mengerjakannya di papan tulis. Selanjutnya kita bakal mulai belajar tapi secara berkelompok. Nah, karena kita di sini ada 20 orang, jadi Ibu bakal bagi kalian jadi 4 orang satu kelompok. Jadi ada 5 kelompok total ya. Ibu bakal sebutin satu-satu namanya. Yang pertama, kelompok pertama ada Devi, Titi, Dian sama Aisyah. Terus kelompok 2 ada Dimas, ada Abi, ada Laras sama ada Tika. Terus kelompok 3 ada Indira, terus ada Alifa, ada Raihana sama ada Vanessa. Terus buat kelompok 4 ada Zidan, ada Zainab, ada Lydia sama ada Inka. Terus kelompok yang terakhir ya, kelompok 5 itu ada Rahma, ada Rahel, ada Indi sama ada Vidya. Oke, kalian sekarang bisa duduk berkelompok ya, berempat kayak tadi. Nanti Ibu bakal bagiin LKPD ke kalian dan kalian akan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD tersebut. Oke? Waktunya Ibu kasih waktu 50 menit buat kerjain LKPD-nya, cukup? Oke, cukup. Sekarang duduk berkelompok dulu. Karena duduk berkelompok, Ibu bakal bagiin LKPD-nya kalian ya. Oke, kira-kira kelompok 1 gimana buat LKPD-nya? Udah berapa persen? Bentar lagi, dikit lagi. Oke, tinggal 2 soal lagi. Oke, bagus. Gimana kelompok 2? Kelompok 2 udah tinggal 1 soal lagi. Wah, keren banget. Oke, kelompok 3 udah berapa soal lagi? Udah 4 soal lagi. Oke, nggak apa, waktunya masih banyak. Waktunya masih 15 menit lagi ya. Oke, karena udah selesai semua ngerjain LKPD-nya ya. Jadi Ibu minta satu persatu buat kelompoknya maju ke depan buat ngepresentasiin hasil diskusi kalian. Oke? Oke, dimulai dari kelompok 1, silakan. Oke, karena udah semuanya presentasi hasil diskusinya, Ibu minta buat 1 orang buat nyampein kesimpulan apa yang kalian dapat di pelajaran hari ini. Oke, boleh Vidya, silakan. Terakhir, pada kegiatan penutup. Untuk kegiatan guru. 1. Fase evaluation. Yang pertama, guru dapat memberikan kuis. Kedua, menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Ketiga, memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki skor paling tinggi. Keempat, guru menutup pertemuan dengan menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa dan mengucapkan salam penutup. Untuk kegiatan siswa. 1. Fase evaluation. Yang pertama, siswa menyelesaikan kuis yang diberikan dengan tenang dan tepat waktu. Kedua, siswa menyimak pemberian informasi dari guru. Ketiga, siswa memberikan respon terhadap penghargaan yang diperoleh. Keempat, salah satu siswa memimpin doa bersama dan mengucapkan salam penutup. Jadi buat menutup ya, sebentar lagi bakal selesai. Kita bakal adain kuis dulu. Jadi Ibu bakal bacain 2 pertanyaan dan nanti buat 2 orang yang bisa menjawab akan Ibu kasih hadiah. Oke, kuis kita udah selesai dan kita dapat 2 orang yang tadi udah bisa menjawab. Ibu apresiasi sekali. Dan juga Ibu akan kasih 1 nama kelompok yang presentasinya menurut Ibu bagus, jawabannya juga udah lumayan tepat, yaitu adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Karena kelompok 3 udah bisa menyelesaikan LKPD-nya dengan baik dan benar, juga tadi presentasinya udah bagus. Oke, Ibu bakal kasih hadiah ke kalian sebagai motivasi. Nah, buat yang lainnya, kalau misalkan kalian mau dapat hadiah lagi, mungkin di minggu depan bisa lebih semangat lagi belajar. Terima kasih buat anak-anak semua yang udah mau berdiskusi, udah semangat banget tadi buat belajar. Di minggu depan kita akan belajar materi laju reaksi. Kalian bisa pelajarin dulu materinya dan minggu depan kita bakal ketemu lagi. Oke? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Hamdayama 2014, pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai berikut. A. Kelebihan model pembelajaran STAD antara lain: 1. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok. Kedua,
Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. 3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok. 4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat. Kelima, meningkatkan kecakapan individu. Keenam, meningkatkan kecakapan kelompok. 7. Tidak memiliki rasa dendam antara satu sama lain. B. Kekurangan mode pembelajaran tipe STAD antara lain: 1. Kontribusi siswa berprestasi rendah menjadi kurang. Kedua, siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran anggota yang pandai lebih dominan. 3. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Baik, sekian video pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.